Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian, serta Bapak Ibu guru semuanya? Pada kali ini saya akan mencoba memberikan penguatan asesmen nasional berbasis komputer untuk peserta terpilih 2021, di mana kali ini kita akan mencoba mengemukakan tentang pembahasan literasi matematika atau numerasi level 5 dan level 6 yang dikhususkan untuk peserta terpilih kelas 11 SMA. Di mana kontennya yang akan kita kupas adalah pengukuran dan geometri, kemudian aljabar, data, dan ketidakpastian. Baik anakku sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan numerasi level 5 dan 6 adalah data dan ketidakpastian. Untuk yang pertama adalah data dan representasinya. Di sini Gus Menjar memberikan kurang lebih 19 soal ya. Di mana kompetensi yang ingin diukur adalah menentukan dan menggunakan ukuran penyebaran data, jangkauan, simpangan, dan varians. Nah, ya, itu kurang lebihnya. Baik, yang pertama di sini stimulus tentang emas, investasi yang menguntungkan dengan kata tanda tanya. Investasi adalah penanam modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan return di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana. Investasi selalu memiliki dua sisi, yaitu return dan resiko. Nah, ini salah satu grafik harga emas ya, Antam pada bulan Mei 2019. Oke, bisa dilihat datanya demikian, kadang naik, kadang turun, naiknya terjal, turunnya juga terjal, dan seterusnya. Nah, dengan melihat grafik tersebut, harga emas di atas, tentukanlah pernyataan di bawah ini benar atau salah. Harga emas tanggal 17 Mei 595, 17 Mei. Perhatikan 17 Mei ini 17 Mei berarti ini ya 595. Oke, jadi ini adalah benar. Gitu ya. Kemudian yang kedua, harga emas mencapai 605.000. Harga emas pernah mencapai 605. Coba lihat 605 ya. Di sini 605 berarti pernah mencapai, bahkan melewati ya. Melewati 605. Jadi ini benar. Perbedaan harga emas di awal dan akhir bulan Mei adalah 15.000. Di awal dan di akhir. Awal, akhir. Jadi ini 600. Ini 585. Kurang lebih ya. 585. Berarti kisaran ya 15 ribuan. Karena di sini sekitar 15.000 ya. Ya kurang lebih 15.000 adalah pernyataan yang benar. Kalau lebih dari berarti tidak benar ya, harusnya kurang dari. Secara umum harga emas pada bulan Mei adalah menurun. Secara umum bulan Mei menurun tidak, karena dari 585 menjadi 600 ya. Jadi 585 menjadi 600 berarti kalau secara general berarti naik sebenarnya, walaupun kadang naik kadang turun. Gitu ya. Jadi ini pernyataan secara umum harga emas pada bulan Mei menurun adalah pernyataan yang salah. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya masih stimulus yang sama.
Masih benar yang salah, benar salah. Nah, kemudian di sini harga emas selalu meningkat. Selalu meningkat pada bulan Mei 2000. Tidak, kalau selalu meningkat kan berarti naik terus ya. Ini kan kadang naik, kadang turun. Pada akhir bulan Mei, harga emas lebih tinggi bila dibandingkan pada awal bulan Mei. Ya. Laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 sampai 31 adalah positif. Coba lihat di tabel. Di sini tanggal 28 Mei sampai 31 Mei ya. 28 Mei, 31 Mei. Ini 28 Mei, ini 31 Mei ya, berarti positif. Benar ya? Ini nilainya adalah positif. Laju kenaikan harga emas mulai tanggal 28 hingga 31 yang tertinggi selama bulan Mei. Ini kurang lebih 590 sampai dengan berarti 10.000 ya. Ini 590 enggak ya, masih ada yang lebih tinggi. Ini lebih tinggi. Jadi jawabannya adalah tidak, berarti salah ya. Oke. Itu untuk soal yang kedua. Berikutnya masih stimulus yang sama. Apakah Anda setuju dengan pernyataan Andi bahwa berdasarkan grafik di atas, Andi menyatakan investasi emas adalah investasi yang menguntungkan? Ya, secara umum. Kenapa? Karena bulan Mei walaupun terjadi fluktuasi, kalau kita lihat dari grafiknya selama 1 bulan adalah menguntungkan. Ya, jadi jawabannya adalah ya, menguntungkan. Ya, jawabannya boleh aja karena selama 1 bulan terjadi kenaikan. Kalau diminta alasan ya. Kemudian berikutnya masih stimulus yang sama. Untuk memperkuat argumennya, Andi mencari data lagi di internet. Andi menemukan data perbandingan yang disajikan dalam grafik berikut. Jadi ada grafik lain tentang investasi dari tahun ke tahun. Oh, dari tahun ke tahun. Di sini ada perubahan HSG, harga emas, dan tingkat inflasi ya. Jadi di sini ada beberapa yang dijadikan patokan IHSG, kemudian harga emas dan tingkat inflasi. Ini sepertinya emas. Ini IHSG. Ini sepertinya inflasi. Oke. Tentukan kebenaran pernyataan berikut. Masih benar yang salah. Jangkauan perubahan tingkat inflasi dari tahun 185 sampai 2009 paling rendah bila dibandingkan dengan jangkauan perubahan IHSG maupun harga emas. 5 sampai dengan 2009. Itu berarti 1000%. IHSG. Ya, jadi jawabannya adalah benar ya, karena dia paling kecil dibanding dengan kumulatif IHSG dan harga emas. Jangkauan perubahan harga emas tahun 1985 sampai 2009 lebih rendah dibandingkan dengan, ya, lihat dari grafiknya, emas lebih rendah ya dibanding dengan IHSG.
Oke, berikutnya untuk simpangan baku perubahan inflasi merupakan yang terendah dibanding dengan simpan baku IHSG maupun perubahan emas. Ya, karena lihat dari grafiknya dia lebih landai ya. Jadi tidak signifikan naiknya. Jadi simpangannya itu lebih rendah. Simpangan itu kan selisih. Simpangan itu lebih umum adalah selisih. Jadi kalau rumus umumnya kita nyatakan bahwa simpangan baku itu adalah selisih antara nilai data dengan rata-ratanya. Dikuadratkan lalu dibagi dengan jumlah frekuensinya atau N, kemudian diakarkan. Nah, kalau lihat dari selisih datanya kan kalau rata-ratanya besar, tapi selisihnya makin besar kalau untuk yang IHSG dan emas, sehingga yang inflasi itu simpangannya lebih rendah. Ya. Simpangan baku IHSG lebih besar dibanding dengan simpangan baku, ya, karena lihat dari grafiknya dia lebih terjal ya. Lebih terjal. Jadi simpangan bakunya lebih besar. Gitu ya. Si stimulus yang sama di sini apa argumennya? Setelah melihat dan menganalisis kedua grafik, Andi menyatakan bahwa investasi emas adalah investasi yang paling menguntungkan. Apakah data yang diambil dengan menggunakan grafik harga emas dan grafik perbandingan forma IHSG, harga emas, dan tingkat inflasi di atas cukup untuk mendukung pernyataan yang diberikan Andi? Berarti tidak ya. Kenapa? Karena IHSG lebih besar tingkat kenaikannya. Oke. Dan berikutnya masih sama dengan stimulus yang sama di sini. Dengan melihat kedua tabel di atas, apakah sekarang Anda setuju dengan pernyataan Andi bahwa emas merupakan investasi yang paling menguntungkan? Tidak ya? Sudah dijawab tadi. Nah, sekarang masuk ke darurat sampah untuk Ibu Pertiwi. Di sini diberikan stimulus tentang sampah ya. Di mana di sini ada 5 negara penyumbang terbesar sampah plastik ke lautan. Cina, kemudian Indonesia ada di urutan kedua, Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Itu diambil dari Jambek 2015 datanya. Sekarang, berdasarkan grafik di atas, tentukan kebenaran pernyataan di bawah ini. Indonesia merupakan negara kedua terbesar penyumbang sampah plastik ke lautan. Ya, karena grafiknya sudah jelas ya. Sri Lanka menyumbangkan 14,6 ton sampah. Ya. Cina yang menempati posisi pertama menyumbangkan lebih dari 10 kali lipat sampah plastik ke lautan dibandingkan banyak sampah plastik yang disumbangkan oleh negara yang menempati posisi kelima. Kelima itu 14,6. Ini kalau dikalikan 10 salah ya. 20 kalinya bahkan. Ya, jadi ini salah. Harusnya 20 kalinya ya. Harusnya 20 kalinya. Banyak sampah plastik yang disumbangkan oleh Filipina hanya sepertiga banyak sampah plastik yang disumbangkan Indonesia, sepertiga. Di sini 83,4, Indonesia 187. Kalau sepertiga berarti kali 3 aja 200-an ya. Ya kurang lebih sebenarnya, tapi lebih tepat adalah separohnya. Salah ya.
Oke, itu untuk soal yang pertama. Masih tentang darurat sampah. Stimulusnya sama, grafik yang ini. Indonesia menyumbangkan 71% dari jumlah sampah plastik yang disumbangkan oleh negara penyumbang terbesar dunia. Oke, kita hitung. Indonesia itu 187,2 dibandingkan dengan China 262,9, Indonesia sendiri 187,2. Kemudian ini dikalikan dengan 100% ya. Berarti jadi 187,2 dibagi dengan 604. 31 ya. Jadi 31% Indonesia menyumbangkannya. Jadi bukan 71 ya. Jadi salah. Jumlah seluruh sampah plastik yang disumbangkan oleh kelima negara itu melebihi 600 juta ya. Jadi ada 604 ya. Besar simpangan antara Indonesia dan Filipina lebih besar daripada simpangan negara China dan Indonesia. Indonesia Filipina ini simpangannya sekitar 100-an. Ini juga sekitar 100-an ya. Jadi ini 103,8 simpangannya. Sedangkan ini kurang dari 100 ya. Nah, ini kurang dari 100. Jadi simpangan Indonesia dengan Filipina lebih besar. Simpangan antara Indonesia Filipina tidak lebih besar dari simpangan Indonesia. Enggak, salah, harusnya lebih besar. Rata-rata banyak sampah plastik yang disumbangkan oleh tiap negara pada grafik di atas adalah 108. Oke, jadi rata-rata berarti kan 604 dibagi dengan 5 ya. 5 negara. Ya, sekitar 120,8 ya. Ya, jadi jawabannya adalah benar. Gitu ya. Lalu sekarang stimulus yang berbeda tentang darurat sampah, tapi masih darurat sampah dengan grafik yang berbeda ya. Di sini grafiknya pengelolaan sampah. Jadi ada ditimbun di TPA, dikubur, dikompos atau daur ulang, kemudian tidak terkelola dan dibakar. Pertanyaannya, sebanyak 69% dari total sampah Indonesia dibuang ke TPA. Ya, lihat dari grafiknya adalah demikian. Kurang dari 10% sampah yang dikelola dengan cara dikubur. Dikubur 10% ya. Di sini dikatakan kurang dari. Berarti salah dong ya. Harusnya kan 10. Banyak sampah di Indonesia yang tidak dikelola sama dengan banyak sampah yang didaur ulang. Ya. Banyak sampah yang ditimbun TPA lebih dari 3 kali lipat banyak sampah yang dikelola dengan cara lain. Oke, di sini TPA 69. Berarti cara lainnya adalah sisanya ya. 31. 69. 2 kali lipat dong ya, bukan 3 kali lipat. Kalau 3 kali lipat kelebihan. Salah ya. Oke, masih stimulus yang sama. Ada 2 grafik nih berarti. Pertanyaannya adalah besar jangkauan dari grafik pengolahan sampah di atas adalah, kalau jangkauan itu kan selisih ya. Berarti 69 dengan yang terkecilnya kan 5% ya. Berarti 60/40
4% jangkauannya. Gitu ya. Jadi jangkauannya adalah 64%. Kemudian ngasih stimulus yang sama tentang grafik. Nilai simpangan rata-rata pada grafik pengelolaan sampah di atas akan titik-titik jika dibandingkan dengan nilai simpangan bakunya. Simpangan rata-ratanya adalah 69 ditambah 10 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 5. Itu dibagi 5 pengelolaan. 69 kan 100 ya. Berarti kan 20 ya rata-ratanya. Karena ada 5 ya. Kemudian simpangan rata-rata itu berarti mutlak dari 69 dengan 20 tambah 10 dengan 20 tambah 7 dengan 20 kali 2 ya. Tambah 20 kurangi 5 dibagi dengan 5. Berarti 49 ditambah 10 ditambah 13 kali 2 berarti 26 tambah 15 dibagi dengan 5. Jadi simpangannya adalah 20. Simpangan baku itu berarti kan akar dari data 69 dikurangi 20 kuadrat tambah 10 kurangi 20 kuadrat tambah 7 dikurangi 20 kuadrat kali 2 tambah terakhir 5 kurangi 20 kuadrat dibagi dengan 5 ya. Jadi nilainya adalah 64 dibagi 5 61 2,8 24 ya. 24,75. Simpangan bakunya lebih besar dibanding dengan simpangan rata-ratanya. Jadi lebih besar, jadi simpangan rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan simpangan bakunya ya, lebih kecil. Oke, untuk sementara pembahasan tentang analisis data dan peluang kita cukupkan dan ketidakpastian kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan tentang data dan ketidakpastian serta soal-soal yang mungkin yang lainnya yang mendukung untuk persiapan mengikuti ANBK 2021. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.